saya akan menjelaskan soal nomor 1. Pada gambar berikut diketahui bahwa F1 sama dengan 65 Newton, F2-nya 45, dan F3-nya 10 Newton. Jika massa benda 2 kg, maka percepatan benda adalah, jawabannya adalah F sama dengan F1 dikurang F2 dikurang F3. Maka 65 dikurang 45 dikurang 10 adalah 10. Rumus dari F adalah M dikali A. A sama dengan F per M, sama dengan 10 per 2. Jadi hasilnya adalah 5 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan nomor 3. Mobil yang bermassa 1 ton bertambah kecepatannya dari 10 meter per sekon menjadi 22,5 dalam waktu 5 sekon. Maka gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah M-nya sama dengan 1 ton, sama dengan 1000 kg. V0 sama dengan 10 meter per sekon. PT sama dengan V0 ditambah AT. 22,5 sama dengan 10 ditambah A dikali T-nya adalah 5. 22,5 sama dengan 10 ditambah 5A. 5A sama dengan 22,5 dikurang 10. 5A sama dengan 12,5. A sama dengan 2,5. F sama dengan M dikali A, sama dengan 1000 dikali 2,5. 1000 dikali 2,5 adalah 2500. Jadi opsinya adalah D. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan soal berikut. Seorang anak yang massanya 40 kg berada di dalam sebuah lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per sekon. Maka gaya tekan kaki anak itu ke lantai lift adalah, yang kita buat pertama yang diketahui massanya 40 kg dan percepatannya 5 meter per sekon. Liftnya diketahui bergerak ke atas, yang ditanya itu N. Nah, rumus dari N adalah N sama dengan M dikali G ditambah A. M-nya tadi kan 40, jadi 40 dikali 10 ditambah 5. Jadi 40 dikali 15 sama dengan 600 Newton. Jadi pada opsi ini jawabannya adalah E, 600 Newton. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan soal berikut. Dua benda yang massanya masing-masing M1 dan M2 mula-mula berjarak 10 cm. Perbandingan gaya gravitasi kedua benda tersebut antara keadaan mula-mula dengan akhir adalah. Oke teman-teman, yang pertama kita harus membuat diketahui. M1 sama dengan M1, M2 sama dengan M2, R1 sama dengan 10 cm, R2 sama dengan 20 cm. Yang ditanya teman-teman adalah gaya gravitasi atau perbandingan F1 banding F2. Penyelesaian F1 per F2 sama dengan G M1 M2 per R1 kuadrat dibandingkan lagi dengan G M1 M2 per R2 kuadrat. Karena ini bisa dicoret, jadi kita coret ini sehingga menghasilkan F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1 per F2 sama dengan R2 per R1. F1 per F2 sama dengan R2-nya tadi kan 20 cm dan R1-nya adalah 10 cm. Jadi 20 cm per 10 cm dikuadratkan. F1 per F2 sama dengan 400 per 100. F1 per F2 sama dengan 4 per 1. F1 banding F2 adalah 4 banding 1. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan soal berikut. Percepatan gravitasi di permukaan bumi besarnya G dan jari-jari bumi R. Percepatan gravitasi benda yang terletak pada jarak R dari permukaan bumi adalah. Nah, kita pertama harus membuat apa yang diketahui. G1 sama dengan G, R1 sama dengan R, R2 sama dengan R ditambah R sama dengan 2R. Nah, yang ditanya itu adalah G2. Penyelesaiannya adalah G1 per G2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. G1 per G2 sama dengan 2R per R kuadrat. G per G2 sama dengan 2R per R. Nah, N ini bisa kita sederhanakan, jadi N kita coret. Kita coret menjadi G per G2 sama dengan 4 per 1. G dikali 1 sama dengan G2 dikali 4. G2 sama dengan 1 per 4G. Jadi 1 per 4G. Jadi jawaban untuk opsi yang ini adalah D. 1 per... Oke teman-teman, saya akan menjelaskan soal nomor 9. Di soal ini diketahui yaitu R1 sama dengan R2, M1 sama dengan M2 yaitu 4 banding 3. Ditanya G1 per G2 per GM2 per R2 kuadrat sama dengan GM1 per R1 kuadrat dikali R2 kuadrat per GM2 kuadrat sama dengan M1 per M2. Hasilnya adalah 4 per 3. Teman-teman, saya akan menyelesaikan soal berikut. Sebuah mobil dengan massa 2 ton bergerak
dari keadaan diam. Sesaat kemudian kecepatan 5 meter per sekon. Besar usaha yang dilakukan oleh mesin mobil tersebut adalah diketahui M sama dengan 2000 kg. Kenapa 2000 kg? Karena masanya 2 ton diubah ton ke kilogram. F0 sama dengan 0, F sama dengan 5 meter per sekon. Ditanya adalah W sama dengan delta EK sama dengan 1/2 MV dikurang V0 kuadrat sama dengan 1/2 per 2000 dikali 5 dikurang 0 di kuadrat. 1000 dikali 25. Kenapa 25? Dari 5 di kuadrat sama dengan 25.000 joule pada opsi E. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan soal nomor 14. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda yang masanya 5 kg dari lantai ke atas meja yang tingginya 1,2 meter bila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon adalah. Nah teman-teman, kita buat dulu yang pertama yang diketahui. M sama dengan 5 kg dan H 0 sama dengan 0. H ketinggiannya itu adalah 1,2 meter, jadi kita tulisnya 1,2 dan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu adalah W sama dengan delta EP. Rumus dari W adalah MG dikali delta H. MG sama dengan H2 dikurang H1. 5 dikali MG-nya itu kan massa dikali gravitasi, yaitu 5 dikali 10. 5 dikali 10 dikali 1,2 yaitu ketinggian H dikurang ketinggian H1. 1,2 dikurang 0 sama dengan 50 dikali 1,2. Karena 1,2 dikurang 0 adalah hasilnya tetap 1,2. 50 dikali 1,2 adalah 60 joule. Jadi jawaban untuk nomor 14 adalah D, 60 joule. Oke teman-teman, saya akan menyelesaikan soal impuls yaitu nomor 16. Impuls yang dibutuhkan untuk menambah kecepatan sebuah mobil bermassa 100 kg dari 36 km per jam menjadi 108 km per jam adalah. Nah, pertama kita buat yang diketahui. Diketahui M sama dengan 100 kg. Yang ditanya itu F1 sama dengan 36 km per jam. Jadi ini kita ubah menjadi meter. Jadi ini diubah menjadi 36.000. 1 jam adalah 3.600 sekon. Sama dengan 10 meter per sekon. F2-nya adalah 108 km per jam. Sama dengan 108.000 per 3.600 sama dengan 30 meter per second. Ditanya adalah impuls. Rumus dari impuls adalah I sama dengan delta P sama dengan M F2 dikurang F1 sama dengan 100 dikurang 30 dikurang 10. 100 dikali 20 sama dengan 2000 ns. Untuk soal ini jawabannya adalah B, 2000 ns. Seorang pemain sepak bola menendang bola yang diam dengan gaya 100 Newton bila massa bola adalah 0,8 kg dan lama persentuhan bola dengan kaki sebesar 0,1 sekon, maka kecepatan bola saat meninggalkan kaki pemain adalah. Nah teman-teman, yang diketahui adalah F sama dengan 100 Newton, V0 sama dengan 0, M adalah massa dari bola yaitu 0,8 kg dan T adalah persentuhan bola dengan kaki pemain sebesar 0,1 sekon. Yang ditanya adalah FT. T sama dengan delta P. FT sama dengan massa dikali FT dikurang V0. 100 dikali 0,1 sama dengan 0,8 dikali FT-nya kan belum diketahui, jadi dikali FT dikurang 0. FT ada sama dengan 10 per 0,8. Dari mana 10? Yaitu 100 dikali 0,1 hasilnya 10. Jadi 10 dibagi 0,8 hasilnya adalah 12,5 meter per sekon. Jadi FT adalah 12,5 meter per sekon. Oke teman-teman, saya akan menjawab soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Mula-mula benda dilepaskan dalam posisi dan setelah menyentuh lantai, bola memantul. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tinggi H adalah, yang ditanya adalah tinggi H. H1 adalah 100 cm, dan H2 adalah 80 cm, dan H3 adalah H. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari H adalah akar dari H1 per H2 sama dengan akar H2 per H. H1 kan tadi 100 dan H2 nya adalah 80. Jadi akar dari 100 per 80 kuadrat sama dengan akar dari 80 per H kuadrat. 100, jadi ini kan karena kuadrat ini jadi bisa dicoret, jadi akarnya hilang. Jadi 100 per 80 sama dengan 80 per H. 100 H sama dengan 80 dikali 80. 100 H. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan nomor 21 esai. Di nomor 21 diketahui MA-nya adalah 2 kg, MB-nya adalah 4,5 kg, MC sama dengan 3 kg, FC-nya sama dengan 0. Ditanya RBC, jawabnya adalah F sama dengan GM M1 N2 per R kuadrat. Pada titik C, medan gravitasi sama dengan 0. Apabila RCA sama dengan X, maka RCB adalah 5 dikurang X. Di FC sama dengan FA dikurang FB. FA sama dengan FB. GMA MC per RAC kuadrat sama dengan GMB MC per RBC kuadrat. 2 per X kuadrat sama dengan 4,5 per 5 dikurang X kuadrat. 2 per 4,5 sama dengan X per 5 dikurang X kuadrat. Akar dari 0,44 sama dengan X per 5 dikurang X. 0,67 sama dengan X dikurang 5X. 3,35 dikurang 0,67X sama dengan 3,35 sama dengan 1,67. X sama dengan 2 meter. Maka RCB sama dengan 2 meter. Nah, teman-teman, saya akan menyelesaikan soal nomor 22.
Dua buah planet Pi dan Q mengorbit matahari. Perbandingan jarak planet Pi dan planet Q ke matahari adalah 4:9. Jika periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari, maka periode planet Q adalah TP sama dengan 24 hari, RP sama dengan 4, RQ sama dengan 9. Ditanya TQ, TP kuadrat per RP pangkat 3 sama dengan TQ kuadrat per RQ pangkat 3. 24 kuadrat per 4 pangkat 3 sama dengan TQ kuadrat per 9 pangkat 3. 572 sama dengan 64. Sama dengan TQ kuadrat per 729. TQ sama dengan akar dari 576 per 64 dikali akar dari 729. Nah, akar dari 729 adalah 27. Dan akar dari 576 adalah 24. Jadi 24 per 8 dikali 27 sama dengan 81 hari. Jadi periode planet Q adalah 81 hari. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan soal nomor 23. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Setelah bergerak sejauh 400 meter, maka kecepatan benda menjadi 108 km per jam. Usaha total yang dilakukan benda pada saat itu adalah diketahui massanya adalah 4 kg, V0-nya 36 kg per jam, diubah menjadi 10 meter per sekon. G-nya 10 meter per sekon, VT-nya 108 km per jam, diubah ke meter menjadi 30 meter per sekon. Tanya W total. W total sama dengan delta EK. E sama dengan EK akhir dikali EK awal. Sama dengan 1/2 MV T kuadrat kurang 1/2 MV0 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 30 kuadrat dikurang setengah dikali 4 dikali 10 kuadrat sama dengan 2 dikali 900 dikurang 2 dikali 100. 1800 dikurang 200 adalah hasilnya adalah 1600 Joule. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan soal nomor 24. Di soal nomor 24 diketahui masanya adalah 5 kg, F1-nya adalah 20 meter per sekon, dan H2-nya adalah 15 meter per sekon, H1-nya 0. Ditanya EK2, penyelesaiannya adalah EM1 sama dengan EM2. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Rumusnya adalah 1/2 MV1 kuadrat ditambah MGH sama dengan EK2 ditambah MGH2. 1/5 dikali 5 dikali 20 pangkat 2. Ditambah 5X dikali 0 sama dengan EK2 ditambah 5 dikali 10 dikali 15. 100 ditambah 0. Sama dengan EK2 ditambah 750. EK2 sama dengan 1000 dikurang 750. EK2 sama dengan 250 Joule. Teman-teman, saya akan menyelesaikan soal terakhir saya, yaitu dua benda yang masanya sama, kecepatannya masing-masing 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Kedua benda dari arah yang berlawanan dan terjadi tumbukan lenting sempurna. Kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan adalah diketahui M1 sama dengan M2, V1 sama dengan 10 meter per sekon, V2 sama dengan minus 20 meter per sekon. Ditanya V1 aksen dan V2 aksen. Penyelesaiannya adalah V1 dan V2, V1 aksen dan V2 aksen. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. 10 ditambah minus 20 sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen. Minus 10 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan persamaan 1. Persamaan 2-nya yaitu V2 dikurang V1 sama dengan V1 aksen per dikurang V2 aksen. Minus 20 dikurang 10 sama dengan V1 aksen V2 aksen. Minus 30 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan minus 10. V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan minus 30. Ini sama-sama dikurang, karena F1, V1 aksen dan V2 aksen sudah sama. Jadi menjadi 2 V2 aksen sama dengan 20. V2 aksen sama dengan 20 per 2. V2 aksen sama dengan 10 meter per sekon. Disubstitusikan ke persamaan 1. V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan minus 10. V1 aksen ditambah 10 sama dengan minus 10. V1 aksen sama dengan minus 10 dikurang 10. V1 aksen sama dengan minus 20 meter per sekon. V1 aksen dan V2 aksen adalah minus 20 meter per sekon dan minus 10 meter per sekon.